pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Saya semangat. Saya senang bisa bertemu dengan adik-adik sekalian untuk melanjutkan pembelajaran fisika pada hari ini ya. Nah, sebelumnya Ibu akan mengingatkan tentang protokol kesehatan ya, berhubung karena masa pandemi belum selesai. Untuk itu, pada adik-adik semuanya agar tetap menggunakan masker, apalagi di tempat keramaian, dan menjaga jarak. Selanjutnya, rajin-rajin mencuci tangan agar terjaga kebersihannya ya. Kalau kita sudah bersih, pasti kita akan sehat ya. Kalau kita sehat, segala aktivitas bisa kita kerjakan dengan lancar. Oke ya. Semangat belajar hari ini? Semangat, Bu. Ya. SMK? Bisa. Semangat sekali ya. Terus sebelum belajar kita mulai, saya akan menunjuk ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa. Kepada ketua kelas, dipersilakan. Seluruhnya siap, benar. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita, sebaiknya masih berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Ibu guru kita, hormat, gerak. 3 gerak. Ya, selamat pagi ya. Oke, Ibu cek kehadiran teman-temannya dulu ya. Hari ini kan hari Kamis ya. Yang masuk itu adalah kelompok A. Adakah di antara teman-teman kita ini yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Ya. Orang. Ya, siapa? Fauzi dan Enrico, Bu. Kenapa mesti Fauzi dan Rido? Sakit, Bu. Oke, kita doakan agar Fauzi dan Rido besok sudah bisa kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Baik, aku mau bertanya, minggu lalu kita kan sudah masuk yang materi fisika juga ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, Bu. Ya, Pengukuran dengan alat ukur jangka sorong dan mikrometerskop. pengukuran dengan alat ukur jangka sorong dan mikrometer skop ya. Oke, baik ya. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah melakukan pembelajaran dengan alat ukur jangka sorong dan mikrometer skop. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dan ada juga kaitannya alat ukur yang minggu lalu ya untuk menentukan angka penting ya. Kita menggunakan alat ukur ini untuk mendapatkan hasil pengukuran. Lalu hasil pengukurannya kita sesuaikan dengan aturan angka penting ya. Coba si Mariaman ukur dulu panjang daripada bukunya dengan menggunakan alat ukur instan. Sudah dapat 25 cm. 25 cm ya, 25 cm. Nah, ini 25 cm ini adalah merupakan hasil pengukuran dengan instan pada sebuah buku yang dilakukan oleh Mariaman ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan angka penting ya, pengukuran 25 cm ini. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah ini tujuannya ya. 1. Melalui kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik dapat menerapkan aturan-aturan angka penting dengan benar. 2. Melalui kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik dapat menganalisis aturan-aturan berhitung dengan angka penting dengan tepat. 3. Melalui kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik dapat menganalisis data pengukuran berulang terhadap data percobaan pengukuran fisika dengan benar. Melalui kegiatan eksperimen, diharapkan peserta didik dapat menerapkan aturan berhitung dengan angka penting pada volume block silinder dengan tepat ya. Oke? Inilah tujuan pembelajaran kita pada 4 ya. Oke. Nah, yang jadi permasalahan kita hari ini adalah ya. Nih, permasalahan kita yang berkaitan dengan materi kita, materi angka penting ya. Coba dulu si Hendrik, apa yang jadi permasalahan ini? Bagaimana cara menghitung volume blok silinder berdasarkan aturan berhitung dengan angka penting? Oke ya, ini ada blok silinder ya. Kemudian kita disuruh untuk menghitung volume blok silindernya. Nah, kita menghitung volumenya itu berdasarkan aturan-aturan perhitungan dengan angka penting ya. Baiklah, tadi malam Ibu sudah membagi kelompoknya masing-masing ya di grup WA. Begitu Ibu minta agar kalian bergerak menuju kelompoknya masing-masing. Silakan bergerak menuju kelompoknya masing-masing. Kelompok 1
bekerja di mejamu masing-masing. Seperti ini perlakuannya. Ya, kedalaman prosedurnya dengan menggunakan jam kosong. Baca skalanya, nanti dikeluarkan ke dalam tabel yang ada di atas KPD. Oke ya, itu cara perlakuan ada alat. Nah, untuk ini angka pentingnya. Nah, bagaimana aturan untuk berhitung? Kalau di perkalian dan pembagian dengan angka penting ditulis angka banyaknya dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Oke? Oke, silakan kerjakan LKPD-nya. Berdiskusi dengan teman kelompoknya, ya. Ada beberapa pertanyaan di dalam LKPD. Kemudian boleh kalian menjawabnya berdasarkan browsing internet. Nah, dari sekarang ya, akan dikerjakan. Berdiskusi kelompok. Saya akan mengambil nilai ya. Lakukan diskusi masing-masing. Ya. Saya. Ya, bukan hasilnya. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Oke, kelompok 3, silakan bagi semua satu kelompoknya ya, menyajikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil presentasi kami yang hasil kami diskusikan. Permasalahan. Kita sering melihat blok silinder dan alat ukur panjang jangka sorong di bengkel otomotif. Bagaimana cara perhitungan volume blok silinder berdasarkan aturan berhitung dengan angka penting. Dari hasil diskusi kelompok 3 yang diperoleh data sebagai berikut. Tabel 1. Ketidakpastian alat ukur jangka sorong adalah 0,005 cm. Nomor 1. Nama benda blok silinder. Diameter dalam 5,15 cm. Jari-jari 2,575 cm. Kedalaman 9,96 cm. Volume 207 cm kubik. Hasil analisis masalah. Bagaimana cara menentukan perhitungan volume blok silinder berdasarkan aturan berhitung dengan angka penting. Caranya adalah mengikuti aturan berhitung dengan angka penting di mana memiliki angka penting sebanyak bilangan pentingnya memiliki angka penting sebanyak bilangan yang paling sedikit yang terlibat dalam operasi perkalian. Tidak, ya. Lagi mereka hanya menyajikan kegiatan permasalahan dengan analisis permasalahannya. Adakah yang ingin menanggapi dari hasil presentasi mereka? Ya, dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Namanya siapa? Iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Mengapa hasil perhitungan kolom-kolom menjadi 3 angka penting? Silakan kelompok 3 dijawab. Caranya adalah mengikuti aturan berhitung dengan angka penting di mana memiliki angka penting sebanyak bilangan pentingnya memiliki angka penting sebanyak bilangan paling sedikit yang terlibat dalam operasi perkalian. Oke, ya bagus sekali ya. Katanya memiliki angka penting paling sedikit ya dalam operasi perkalian. Oke, bagus ya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan kembali ke tempat ya. Banyak kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Selamat pagi. Ya, pagi. Kami dari kelompok 1 ingin menyajikan hasil diskusi kelompok kami.
4. Berdasarkan data pengumpulan nilai blok silinder dengan menggunakan jangka sorong, diperoleh data sebagai berikut. Tabel 3. Dengan menggunakan rumus perhitungan nilai ketidakpastian pengukuran ulang dan tabel di atas, hasil pengukuran D sama dengan 3,144 plus minus 0,007 cm. Kesimpulannya, 1. Apa yang dimaksud dengan angka penting? Semua angka yang didapat dari hasil pengukuran disebut angka penting. Angka penting terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. 2. Jelaskan aturan-aturan angka penting dalam sebuah bilangan hasil pengukuran. Aturan-aturan untuk menyatakan apakah suatu angka termasuk angka penting atau bukan adalah sebagai berikut. 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Apakah nilai ketidakpastian pengukuran ulang yang diperoleh berdasarkan tabel 3? Nilai ketidakpastian pengukuran yang diperoleh berdasarkan tabel 3 adalah 3,144 plus minus 0,007 cm. Oke ya. Siapa dulu untuk kelompok 1 ya? Sudah cukup jelas ya dari hasil pemaparan teman-teman kita tadi. Silakan kembali ke kelompoknya, ke tempatnya ya. Baiklah, tadi kita sudah berdiskusi ya untuk menggali informasi tentang materi kita hari ini yang paling penting. Dan hal yang digunakan adalah berupa blok silinder ya, menghitung volumenya dan mendapatkan volumenya berdasarkan perhitungan operasi perkalian angka penting ya. Nah, coba ibu tanya dulu, apa yang dimaksud dengan angka penting? Ya silakan. Semua angka yang didapat dari hasil pengukuran disebut angka penting. Angka penting terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Oke, ya betul sekali ya. Kemudian tadi ada perhitungan volume ya. Nah, ibu bertanya, bagaimana untuk perhitungan volume daripada blok silinder tadi? Ibu, Ya, silakan. caranya adalah mengikuti aturan berhitung perkalian atau pembagian yang memiliki angka penting yang paling sedikit. Oke, bagus ya, Abra. Jadi ini ya, hasil perkalian dan pembagian yang angka penting tulis sama banyaknya dengan angka yang paling sedikit ya. Jadi kalau dia tadi ada 3 dan ada 2 angka penting yang dikalikan, jadi yang diambil adalah 2 angka penting yang paling sedikit ya. Nah, untuk yang terakhir ya, dari hasil pengukuran ya untuk tabel 3 ya diperoleh 3,144 plus 0,007. Ini adalah rumus ketidakpastian untuk pengukuran yang berulang ya. Baiklah, ibu rasa sudah cukup jelas pembelajaran kita hari ini. Kalian juga sudah bisa mengambil kesimpulan dari angka penting yang kita pelajari hari ini ya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi hari ini, ibu sudah membagikan tugas berupa pilihan ganda di Google Formulir ya, tugas penilaian evaluasi di Google Formulir, bagikan di grup WA masing-masing. Pengerjaannya harus hari ini harus selesai, dibatasi pukul 20.00 ya, 20.00 malam ini. Sekian pembelajaran ibu hari ini ya, materi ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran di materi lalu ya. Ya, baiklah, kembalikan dulu alatnya, sebentar ya. Sebelum kita mengakhiri masa pelajaran kita, mari kita berdoa dulu bersama dan percaya masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada guru kita hormat, gerak, tegak, gerak.